Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa' wa intifa' wa tadakkur wa tadkir wa ifadah wa istifadah wa ala tamassuki bi kitabillah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi ittiba' wa ittiba' mardati wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para bapak, para saudara sekalian, jemaah Yasin Ansar Ansar yang kami hormati dan cintai, khusus para tokoh masyarakat, para guru kita berhadapan Haji Hanafiah, Haji Bestari, Rahman, Haji Jumani, serta para pengurus Tauhidul Hajat, Tauhidul Bait, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka dan kita niatkan sebagaimana biasa dan mestinya pengajian kita, pembacaan kita dan zikir kita pada malam hari ini. Kita buka dan kita niatakan sebagaimana yang diniatakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga para hamba Allah Ta'ala yang saleh dan baiknya. Semoga niat kita selalu seperti niat mereka, amal perbuatan kita selalu seperti amal perbuatan mereka, akhlak budi pekerti kita selalu seperti akhlak budi pekerti mereka, ilmu dan pemahaman kita selalu seperti ilmu dan pemahaman mereka, maksud dan tujuan kita selalu seperti maksud dan tujuan mereka, hingga berkat mereka semua yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh urusan kehidupan kita dimudahkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hajat yang baik di antara kita dikabulkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua masalah, mara bahaya, fitnah, penyakit dan dosanya dijauhkan dan dilepaskan daripada kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan para saudara kita yang ada di Palestina dilindungi lawan Ta'ala, ditolong lawan Ta'ala, dan mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pembelajaran bagi mereka-mereka yang jahat kepada kaum muslimin dan Islam, sehingga akan mengambil hikmah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan menjaga Baitul Maqdis dan memberikan kemudian kehendaknya dan kekuasaannya kepada kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Islam dan kaum muslimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas niat dan kemudian tujuan baik ini, begitu pula niat dan doa yang lainnya, baik kebaikan dunia maupun akhiratnya. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih melanjutkan bab tentang anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita berisi ihsan, yaitu berisi yang artinya kebaikan. Bagaimana sabda beliau, innallaha katabat ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Ta'ala, Tuhan kalian Allah Ta'ala menetapkan yang namanya ihsan atas segala sesuatu. Alhamdulillah, sebuting-sebuting sudah kita bahas, daripada ihsan pada diri, keluarga,
orang yang bantu kita, begitu pada manusia pada umumnya, pada para nabi dan rasul, pada para ulama, para malaikat, hingga yang terakhir jinnya. Ya, yang ini kita masuki ihsan kepada siapa? Ilal bahaim, yaitu pada binatang. Nah, kalau sudah 2 minggu sekali lebih nyaman, jadi tidak lupa. Lama mudah-mudahan. Nah, ini penting sekali, jarang orang mengetahui. Nah, gimana kemudian ihsan ilal bahaim? Fahuwa an la yuji'ahum wa la yu'attisahum wa la yadribahum bi ghairi mujibin wa la yukallifahum minal amal ma la yatiqun. Ya, di antaranya ihsan kepada binatang, yaitu dikatakan jangan sampai pian membuat lapar mereka, dan jangan sampai juga membuat haus mereka, jangan sampai memukul mereka tanpa sesuatu yang harus kemudian apa? Pukulan. Dan kemudian apalagi tidak diperkenankan pian kemudian memberikan tugas, ya, kerjaan apa yang tidak mampu. Allah misalnya bisi sapi ke apa, disuruh bajak, atau bisi keledai disuruh mengangkat beban, di luar kemampuan. Nah, bahkan apa, hadirin sekalian, wala yastamirra raqiban ala dabah wa hiya waqifa illa lihaja. Ada boleh ya duduk ya, dan sepatutnya duduk di atas tadi hewan tadi, berdiri nih karena jalan lawas. Ya sama aja misalnya mesin dihidupkan karena jalan. Kira-kira terus apa? Kan perlu angin-angin. Nah ini sama juga berdiri tapi jalan. Buang bensin. Rusak kan radiatornya. Makanya kasih lubang-lubang kan kesan angin. Coba. Nih. Sampai seperti itu. Nah, di sini kemudian ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bagi kemudian orang yang kadang ada ihsan nama binatang, dianggap kadang-kadang binatang sudah binatang. Nah, tapi itu ingat makhluk Allah Ta'ala. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menceritakan annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a fin nari imra'atan sauda tawilatan tu'addabu bisa lebih hirra robatatah. Nabi Muhammad SAW mengkisahkan ada seorang binian. Binian ini disiksa di neraka sampai jadi hirang. Misalnya bunga putih, mulus. Apa sih apa? Skincare. Pasti orang sana kan bagus-bagus. Nah, jidatnya ini guru ini Pak sudah paham, sering lihat lah. Alhamdulillah. Nah, Nah, diadab, di api neraka gara-gara apa? Berisi kucing diikat di kandang. Kada diberi kemudian makanan, minuman, sampai kucing ini kelaparan. Ya, gimana sampai laparnya? Mohon maaf, dari kucing ini sampai kemudian apabila dia menoleh di belakang ada buntutnya dikirim daging. Makan. Dan gini di perutnya kemudian makan. Dan disebutkan ya dalam riwayat yang lain, ini binian perlu kalian ketahui bukan sembarang binian. Malam harinya qaimah, ahli sembahyang malam tahajud baca Quran, zikir sampai subuh. Gimana pagi harinya? Qaimah, ahli puasa sunnah ya. Sampai para sahabat Nabi Muhammad SAW tak heran-heran kagum melihat binian seperti ini, luar biasa. Artinya yang lakiannya kada kau menggawe-gawean seperti ini. Biar Nabi Muhammad kada baik dia. Dia benar-benar baik. Karena kamu tahu akhir hidupnya kayak apa. Karena akhirnya kemudian kena suul khatimah, bukan menggawe larangan Allah yang kemudian bahasa kita zina, bunuh orang, mencuri, kada. Gara-gara apa? Nah, perkara yang mungkin dianggap sepele. Gara-gara kucing. Kan? Hilang itu sembahyang malamnya. Hilang itu puasanya hari-hari. Nah, coba biar perhatikan ya. Nah, coba. Nah, banyak orang kayak ini kadang-kadang tak sadar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
langsung Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya makhluknya. Makhluk, kemudian apa lagi? Makhluk lain, makhluk yang lain, kucing. Bisa menyebabkan inya kemudian masuk neraka, bahkan diadab sampai benar-benar menjadi girang karena terlalu lawasnya disiksa di api neraka. Di sini ada nama apa? Kisah juga nyata. Yang kedua disebutkan dalam kitab Al-Ba'ir, juga disebut Al-Futuhatul Wahbiyah. Ya, ada kisah nyata. Wa nukila an Abi Sulaiman Ad-Darani. Yaitu dikisahkan tentang kisah pengalaman pribadi, yaitu seorang yang bernama Abid Abu Sulaiman Ad-Darani. Annahu qala. Dia menceritakan cerita pengalaman sidin pribadi. Qala raqibtu marratan himara. Suatu ketika ulun menunggangi keledai. Fadarabtuhu marrataini wa thalatha. Aku pukul. Sampai 3 kali. Nah, keledai ini dipukul tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab, artinya kadang melakukan kesalahan lah bisa kita. Disuruh jalan. Main pukul kan aja. Masa kita ya disiksa. Tambuk kali, 2 kali. Subhanallah, Allah Ta'ala hendak menegur ini orang lah, hamba-hamba Allah Ta'ala. Ini orang kan barang baik. Tapi tidak sadar, dianggap itu himar tuh. Ada berapa? Ampun ini. Nah, kada taunya hadirin hadirat sekalian, farafa ra'su wa nadhara ilayya. Kada taunya si keledai itu langsung menceleng, melihat, angkat kepalanya dan melihat, kemudian aku dengan mata tajam. Kada taunya kemudian si himar ini diberi Allah Ta'ala bisa berpandar. Ya, wa qala ya Aba Sulaiman al-qisas yaumil qiyamah. Ingat, semua ada kisah. Ingat, semua ada balasnya di hari kiamat. Lanjut. Fa in syi'ta fa'akil. Wa in syi'ta fa'aktir. Terserah ikam mau kemudian mempersedikit atau kemudian memperbanyak dari pukulan itu. Ada balasannya semua. Ikam. Ya. Lah. Langsung terkejut. Abu Sulaiman Ad-Darani tadi. Fakultu la adribu syai'an ba'dahu abada. Setelah itu ulun kada pernah pukul apapun selain itu. Ayo, kayak apa kita ini? Kadang-kadang sedih, orang banyak ini kadang-kadang ada yang adu ayam. Ini pokoknya. Ya. Nah, taruhan lagi. Oh, berapa dobelnya dosanya? Ditambah kasih taji lagi, tahu taji? Pistol landing. Coba kira-kira lah logika sederhana Bu Pak ya. Pian, diaduk suka buat. Karena mau kan? Diadu lagi dikasih landing. Nanti istilahnya mati gitu. Ada apa klien ini mati kayak gladiator. Gimana perasaannya? Oh, nih coba. Ya Allah, ulun bernapas besar. Nah ini kita banyak umat Nabi kada sadar. Bahkan jadi gawean. Tahu gawean? Profesi. Duitnya kena dijolongkan ke sana anak bini. Hasil kedoliman, hasil judi, menyiksa binatang, makhluk Allah Ta'ala. Gimana anaknya mau jadi soleh-soleh? Jadi alim, jadi beruntung. Jadi mengasih. Bisa gak? Kira-kira. Jawab. Mustahil. Alhamdulillah. Nah, ternyata istana lawan binatang ada. Jangan dianggap binatang gak berakal. Itu makhluk Allah. Sampai mengatakan ini. Iman. Ya. Al-qisas. Karena ingat ada pembalasannya. Karena ingat. Terserah ya. Mau lanjut? Pukul aku. Ya kan? Mau perbanyak masih silakan. Kemudian ada gitu. Ya. Kemudian ada bahasa. Pian tahu lah kisahnya Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu masuk surga.
Mungkin ada yang mengira karena keadilannya, karena ibadahnya, ya kan? Karena sedekahnya. Nah, mungkin gitu. Apa itu semuanya? Nah, ini ada kisahnya. Sampai kemudian kemudian ulama ini dapat kemudian inspirasi akan masuknya Sidin dalam surga sampai mengarang kitab hadis, ngarangnya Usfuriyah. Usfur itu bahasa Indonesianya diterjemahkan dari bahasa Arab, artinya burung yang halus. Usfuriyah. Nah, jadi kisahnya begini. Ya, Sayyidina Umar Ibn Khattab kan kalian tahu termasuk salah seorang Amirul Mukminin yang peka, peduli lawan rakyat gitu. Nah, wajah ini belusukan lah bahasanya. Membelusukan wajah ini tebar pesona, pencitraan. Jadi kejujuran. Nah, singkat cerita, Sidin suatu ketika hadirat sekalian Allah belusukan, didapati, nah di suatu daerah perkampungan ada kekanakan, nah main-main burung, burung diadu, malah diadu kemudian terbang cepat-cepatan, kita burung darah pada kita. Nah, ngaranya kanakan kan tahu, asal aja pegangnya, ada yang pegang kepalanya, ada kemudian sayap, nah jadi bisa ada bahasa kita. Si burung-burung itu teriaknya gitu. Orang ada. Apa bahasa kita? Remat-remat aja. Ya. Nah, begitu melihat seperti itu tersentuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maraki kan akan tadi dirayu. Tong, berapa ikan karena burung-burung tadi? Oh, setengah dinar. Nah, kada tahu ini Amirul Mukminin. Oh, setengah dinar. Kayak apa mun aku tukar, nah aku hendak, nah burung-burung itu bagus-bagus, lucu-lucu, nah aku tukar 3 dinar, bayangkan setengah dinar jadi, nah, aku makan, banyak juga. Nah dijual semuanya burung-burung itu tahun aku, bingung dapat 2-3 dinar, setengah dinar, nah dapat, 3 dinar, boleh kelas semua kekenakan tadi. Begitu sunyi, kada ada lagi kan akan itu tadi, langsung lawan Amirul Mukminin dilepaskan ke sini. Singkat cerita, akhirnya kemudian setelah Sidin meninggal, semua kekawan sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu memimpi semuanya, kada 1-2 orang, nah Sidin berisi surga yang luar biasa, beda dengan sahabat-sahabat. Dalam mimpi tersebut mereka bertakwa, apa gerak amalan pian sampai dapat surga yang spesial ini, eksklusif, eksekutif. Apa karena keadilan pian? Ujar Sidin, ada. Lain itu. Apa karena ketaatan pian? Lain itu. Apa karena ma'ruf nahi kain? Itu. Sedekah pian? Lain itu. Apa karena bantu pian Allah Rasulullah? Lain itu. Lantas apa? Tolong jelaskan dengan kami. Nah, supaya jadi inspirasi, motivasi. Jadi mereka bisa ada lain dan bukan suatu ketika aku berjalan melihat kekanakan perbaikan burung yang tidak layak diperlakukan sebagai makhluk Tuhan. Aku pastikan aku tukar itu semua burung, dan itu dibuang, aku dapat. Gara-gara itu amalan lawan burung, ihsan baik pada burung, kesianan burung, Allah Ta'ala mengampuni dosa ulun, Allah Ta'ala menerima amal ibadah ulun, dan ulun dapat martabat derajat seperti gara-gara burung itu tadi. Makanya Nabi Muhammad SAW, ulun mengamalkan apa? Hadis Nabi Muhammad SAW. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang berisi kasih sayang, kelembutan, akan dikasih dengan Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Oleh karena itu sayangi, cintai apapun, siapapun yang ada di bumi, maka kalian nanti akan disayangi, dicintai dengan ada yang dinanti sama tadi. Bernamakan hadis. Makanya langsung sang pengarang kitab ini langsung menulis kitab hadis Usfur 40. Nah, mudah-mudahan pian bisa mengambil hikmahnya. Nah, jadi jangan sampai pian bisa jadi penyebabnya masuk surga. Ingat, pendosa, pelaku dosa besar, perusak rumah tangganya orang, pezina. Pezina ini ulung, siapapun lakinya nih diincar, kena bidikan dalam pelukan. Paham lah? Gimana? Tiba itu ketika terdampar di padang pasir,
Inya sudah pasrah, mati nih. Kada taunya Allah Ta'ala menolong, tengah-tengah pada masih ada oasis, minum dia sekuat-kuatnya untuk menyambung hidup. Sampai keluar daripada padang pasir yang sangat mematikan tadi. Kada taunya pas di perkampungan, parah rumah-rumah kan sudah kita tolong. Tidak makan ini. Ada anjing sempoyong. Langsung inya mengatakan, tersentuh inya, timbul rasa kesiannya, timbul rasa baiknya. Haram buat aku, dosa buat aku, aib buat aku, zalim buat aku. Apabila aku ada menolong makhluk, dia sudah tolong tanah dengan kuasa. Balik pulang bukan balik gara-gara kesan si anjing ini. Diampuni dosa, dapat hidayah, langsung jadi manusia yang soleh. Masuk surga. Anjing, pelaku dosa besar, zina. Yang enggak perusak rumah tangganya orang. Lapor. La ilaha illallah. Misalnya apa yang dipahami lah. Nah, jadi ihsan itu ada makhluk, ada pahalanya. Sampai Nabi Muhammad tanyai, ya Rasulullah, apakah ada pahala daripada kita melakukan namanya makhluk perwuduan? Jadi Nabi Muhammad, apapun yang kau lakukan dengan sesuatu yang rotibin, artinya yang bernyawa, itu ada pahala. Jadi jangan kira perwuduan itu ada pahalanya, pian sirami, senang doa. Sama aja, jangan kemudian dipikir semua yang bukan yang hidup nyawa ada harus binatang. Ayo yang punya tanam-tanaman jangan dibiarkan, karena di situ dia nggak tahu lah, harus tumbuh dia ada buahnya. Itu berapa ekosistem yang hidup di situ? Itu planet juga buat makhluk yang lain, serangganya dia nggak tahu. Satu pohon itu berapa juta makhluk hidup di situ. Ini malah tebangi habis. Demi apa? Hemat. Oh hemat. Kenapa kok hemat? Tambang. Longsor. Ini kan ada ihsan. Kan ada reklamasi. Berapa? Ini demi hemat. Oh hemat. Demi hemat. Oh hemat. Oh hemat lah. Orang hemat. Orang Kalimantan Selatan. Nah, ini mobil-mobil mewah. Jelas lagi kira-kira. Paham lagi kira-kira. Nah. Ini Islam. Bagusnya aja. Hammer. Hammer tak lu ya. Hammer Pak. Ya, Hammer. Jurusan Hammer. Pak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil panjang-panjang, sebuting aja. Nah, udah lebih senang kalau pengajian kita ini 2 minggu sekali. Lupa nih kita. Ibarat kita orang obat nih yang harusnya sehari 3 kali, kemudian sehari 3 kali, itu sekali. Cepat sembuhnya. Ini kan jadi renungan bagaimana. Nah, intensitasnya tuh kejauhan. 2 minggu sekali sudah kepanjangan. Jangan lupa kita. Karena kalau berurutan ini kan ingat, oh iya kemarin ini. Jangan jeda. Supaya maksudnya ulun fresh terus kita ingatan kita. Karena ulun ini baca kitab berurutan. Lain ceramah. Nah, ini musalsal bahasa Arabnya musalsal itu berseri. Berseri. Dan lupa serinya apa yang lupa. Ya. Nah, jadi seperti itu. Lebih bagus, lebih mengena. Jadi misalnya kita mengobati itu terobati. Kalau kita hendak menyehatkan, suplemen, persehatkan kita jadi. Karena apa? Itu tadi rutin. Segala sesuatu kalau rutin, continuous, karena ada hasil hilang. Yang pertama ya. Ini saja yang belum saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil banyak sehingga kehidupan kita selalu dalam bimbingannya, lindungnya, berkahnya dan ridhanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna min yasiri a'malina waghfir lana warhamna wa tufina farrij an qulubina wa atina ma sa'alna fi khairin wa fil afiyati ma ataita ibadikas shalihin. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa